Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan bab yang ke-84, Babu al-haya'u wa fadluhu wal hathu ala at-takhalluqi bihi. Bab tentang malu dan keutamaannya dan anjuran untuk berakhlak dengannya. Hadis yang ke-681 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki dari Ansar yang sedang menasihati atau memperingatkan saudaranya dalam hal malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkanlah dia, sungguhnya malu itu bagian dari iman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sifat malu adalah salah satu sifat yang terpuji, di mana sifat ini atau dengan sifat ini bisa menghalangi seorang dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika dia ingin melakukan perbuatan maksiat, maka dia malu kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya seorang dia malu kepada Allah seperti dia malu kepada seorang laki-laki yang soleh dari kalangan keluarganya. Dan bahkan lebih dari itu, karena Allah SWT melihat, mendengar dan mengetahui segala apa yang kita lakukan. Maka sifat malu adalah akhlak yang baik, baik itu malu kepada Allah, dan itu yang paling utama, atau malu kepada manusia untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ataupun yang dianggap manusia suatu hal yang aib atau suatu hal yang merusak wibawa atau muru'ah seseorang. Maka sifat malu, Nabi SAW mengatakan, adalah bagian dari iman. Nabi mengatakan, fa innal haya'a minal iman. Bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Jika Anda tidak punya malu, maka lakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Di mana maksud dari hadis tersebut ada beberapa makna, di antaranya adalah makna peringatan dari Rasul SAW. Seorang kalau dia tidak malu, tidak punya malu lagi, berbuatlah sekehendaknya. Merupakan ancaman dari Allah SWT atau ancaman dari Rasul SAW. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara." Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah, kata Allah. Tapi kami persiapkan bagi orang yang zalim neraka. Maka ini ancaman. Kalau Anda sudah tidak punya malu, berbuatlah sekehendaknya. Tapi Allah SWT memiliki balasan bagi orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar syariat. Hadis ini juga menunjukkan atau mempunyai makna yang lain, yaitu bahwasanya orang yang tidak punya malu, dia akan berbuat sekehendaknya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, di antara maknanya bahwasanya ini khabar, berita dari Nabi, bahwasanya orang kalau sudah tidak punya malu, dia akan berbuat sekehendaknya. Baik itu perbuatan dia atau perkataan dia melanggar syariat atau tidak, menyinggung orang atau tidak dan sebagainya, maka dia akan melakukan sekehendaknya. Ini bukti bahwasanya orang itu sudah tidak punya rasa malu. Maka penting menumbuhkan rasa malu, apalagi di zaman sekarang ketika rasa malu sudah sangat menipis, sehingga orang di zaman sekarang boleh dikatakan lebih cuek, masa bodoh, tidak mau berpikir mau orang mau kena atau tidak, mau tersinggung atau tidak, lakukan saja menurut selera dia, tidak ada rasa malu. Maka ini berbahaya kalau seandainya itu sampai melanggar syariat. Ketika seorang melakukan perbuatan maksiat dan tidak ada rasa malu, terutama malu kepada Allah SWT. Maka Rasul SAW mengatakan di sini, malu bagian dari iman. Maka hendaknya kita menumbuhkan rasa malu tersebut. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebagaimana akhlak yang lain juga, malu itu ada yang sifatnya gharizi atau sifat bawaan. Ada orang yang memang dia punya sifat pemalu, dan itu baik. Dan juga orang yang dia berakhlak dengan malu atau berusaha untuk malu. Bagaimana seorang bisa melakukan itu? Dengan dia mengenal Allah SWT. Semakin dia mengenal Allah SWT, maka akan tumbuh rasa malu untuk melanggar larangannya. Ini bagian dari iman, dan ini yang sangat penting, dan ini yang seorang berpahala dengannya ketika dia melakukan atau ingin melakukan suatu perbuatan maksiat. Dia ingat kepada Allah, malu kepada Allah SWT, karena Allah yang melihatnya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-682, an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, al-haya'u khairun kulluhu, atau qala al-haya'u kulluhu khair. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu dalam riwayat lain, kulluhu khairun kulluhu. Malu itu baik semuanya. Atau al-haya'u kulluhu khair, bahwasanya malu itu semuanya baik. Maka sifat malu itu adalah sifat yang baik, kata Nabi SAW. Seluruhnya sifat malu itu adalah baik. Karena sekali lagi, dengan rasa malu seorang akan mampu menahan dirinya dari melakukan hal yang
baik itu akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal yang akan dianggap aib oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Dan tentunya malu yang paling tertinggi adalah malu kepada Allah, di mana seorang malu kepada Allah SWT ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang. Kenapa dia malu? Karena Allah SWT telah memberi apa yang dia miliki, telah memberikan nikmat yang banyak, kemudian dia melanggar misalnya perintah Allah, maka dia malu. Maka malu yang seperti ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, kulluhu khair, bahwasanya semuanya adalah kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-683, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Artinya iman itu memiliki lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang iman. Fa afdaluha, cabang yang paling mulia, yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, bahwasanya malu itu bagian atau cabang iman yang penting, ya, atau cabang yang penting dari iman. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya iman itu memiliki cabang. Nabi mengatakan lebih dari 70 cabang. Ya, seperti Nabi tentunya mengibaratkan seperti pohon. Iman itu seperti pohon yang dia memiliki cabang. Lebih dari 70 atau 60 kata Nabi. Cabang paling tertinggi, yang paling bagus, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yaitu seorang mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah inti dari iman. Inti dari iman adalah syahadat, ya, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah inti dari iman. Maka dia adalah cabang iman paling tertinggi dan paling utama. Bahkan dia menjadi dasar dari iman itu sendiri. Bagaimana seorang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah SWT. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, cabang iman yang rendah, yang paling rendah kata Nabi SAW, menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka ini sifat orang beriman, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, di mana jalan itu dilewati oleh orang banyak. Maka kalau kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, yang menghalangi, atau yang membuat perjalanan manusia tidak lancar, maka itu adalah bagian dari iman. Sebaliknya, kalau membuat sesuatu yang mengganggu di jalan, maka ini justru bertentangan dengan adanya kita terganggu perjalanan manusia, atau kita membuat sesuatu yang menyakiti seorang di jalan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, malu itu bagian dari iman, ya, atau malu itu adalah cabang penting dari iman. Maka hadis ini menjadi dalil bagi para ulama bahwasanya iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan dan keyakinan atau i'tiqad. Hadis ini menyebutkan tiga hal tersebut, bahwasanya iman itu perkataan, yaitu tadi disebutkan bahwasanya cabang iman yang paling utama, yang paling afdal adalah perkataan la ilaha illallah. Berarti iman itu perkataan, terdiri dari perkataan. Kemudian juga perbuatan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ini perbuatan. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia ya, tidak boleh mengganggu di jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari iman, cabang dari iman, menunjukkan bahwasanya, dan malu itu perlu kita ketahui adalah amalan hati. Al haya', malu itu adalah amalan hati yang bisa tercermin, terlihat dalam perkataan atau perbuatan seorang. Seorang misalnya memiliki rasa malu, maka dia akan berhati-hati dalam berucap. Punya rasa malu, dia akan berhati-hati dalam berbuat. Ini sesuatu yang bersifat i'tiqad, keyakinan, tetapi sesuatu yang bersifat keyakinan tersebut bisa dilihat dengan perkataan ataupun perbuatan seorang. Maka para ulama dengan dalil ini menyatakan bahwasanya iman itu adalah perkataan, perbuatan dan i'tiqad, ya, keyakinan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-684, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaih. Qala al-ulama haqiqatul haya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Wa rawaina an Abil Qasim Al-Junaid rahimahullah qala al-haya'u ru'yatul alat ay an-ni'am wa ru'yatut taqsir fa yatawallad bainahuma halatun tusamma haya'an. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada seorang wanita perawan yang dipingit. Apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai atau beliau benci, maka kami mengetahui hal tersebut dari raut wajah beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwasanya hakikat dari malu tersebut adalah suatu sifat, yang mana sifat tersebut menjadikan seorang meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk, yaitu satu sifat yang dengan sifat tersebut menyebabkan seorang meninggalkan perbuatan yang buruk dan mencegah seorang untuk tidak menunaikan hak kepada yang memiliki